Olahraga kok telanjang? Halo, balik lagi di Klub Literatur. Ya, kalian gak salah dengar. Dan ini bukan olahraga air macam renang, atau voli pantai, ataupun sejenisnya. Kali ini kita akan bahas tentang Olimpiade kuno. Olimpiade yang pertama kali diselenggarakan pada zaman Yunani kuno. Pertama kali diselenggarakan sebagai festival keagamaan setiap 4 tahun di Olimpia Yunani. Festival ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai kota dan kerajaan Yunani kuno. Ya, pada awalnya, cabang olahraga yang dipertandingkan oleh Olimpiade adalah olahraga atletik seperti lari, lompat jauh, lempar cakram, dan lempar lembing. Selain itu juga dipertandingkan cabang olahraga pertempuran seperti gulat, pankration, kalau zaman sekarang itu sejenis UFC atau MMA, pacuan kuda, dan balap kereta perang. Beberapa pertandingan memiliki aturan yang keras. Pada pertandingan lari misalnya, pelari tidak diizinkan menggunakan alas kaki dan diwajibkan untuk telanjang. Kalian gak salah dengar. Perlombaan di Olimpiade kuno, banyak sekali yang mengharuskan atletnya tidak memakai sehelai kain pada saat perlombaan. Pertanyaannya adalah, why? Beberapa cabang olahraga lain seperti gulat, tinju, juga bertanding dengan keadaan telanjang. Walau begitu, ada banyak kontroversi sejarah yang membahas siapa yang lebih dulu berkompetisi dengan bertelanjang bulat dalam Olimpiade di Yunani kuno. Beberapa berpendapat kalau atlet Olimpiade yang berlomba dengan telanjang merupakan tabiat dari masyarakat Yunani kuno sendiri. Kalau kita perhatikan, hampir semua patung-patung Yunani dari masa itu dipahat tanpa selembar pakaian pun di tubuhnya. Patung pelempar cakram yang terkenal, patung dewa-dewi Yunani, dan patung-patung prajurit semuanya ditampilkan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Tapi ada salah satu pendapat yang menurutku ini lebih masuk akal dibandingkan hanya sebagai ya itu hanyalah budaya mereka gitu. Beberapa berpendapat ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari atlet yang curang. Seperti kita ketahui, zaman itu tidak ada alat canggih yang bisa mendeteksi kalau misalnya semisal atlet berkelakuan curang gitu. Dan juga perlu diperhatikan, olahraga-olahraga yang dipertandingkan pada zaman Yunani kuno pada saat itu di Olimpiade adalah olahraga-olahraga yang memiliki hubungan dengan keahlian perang. Seperti kalian lihat misalnya lempar lembing, sangat berhubungan dengan keahlian perang melempar tombak, ataupun balap kereta kuda. Hal ini menurutku wajar sih ya, kenapa diberlakukan hal seperti itu. Karena kemungkinan curangnya itu tidak hanya sekedar untuk berusaha lebih menang, tapi mungkin bisa membahayakan diri si atlet yang sedang bertanding gitu. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video ini ya. Dan perlu diperhatikan, wanita-wanita yang sudah menikah itu tidak boleh melihat pertandingan Olimpiade. Jadi kalau misalnya kalian berpikir ini adalah ajang untuk menonton porno gratis bersama-sama, tidak. Olimpiade pertama yang diadakan di bawah naungan IOC itu berlangsung di Stadion Panathinaiko Athena pada tahun 1896. Di sini tuh udah nggak ada lagi ya praktik olahraga telanjang. Beberapa kebiasaan-kebiasaan yang aneh dan nyeleneh dan tidak sesuai dengan norma modern itu sudah ditinggalkan. Seperti contohnya itu olahraga dengan telanjang. Telanjang sendiri juga memiliki keuntungan aerodinamis pada atlet gitu. Makanya kalau bisa kita lihat di perkembangan teknologi yang digunakan pada cabang olahraga seperti lari, memperlihatkan pakaian atlet yang semakin kesini tuh makin ngepas sama lekuk tubuh atlet tersebut. Dan ini juga bukan cuma sekedar ngepas loh. Kayak contoh celana yang digunakan oleh atlet lari itu nggak cuma ngepas, tapi dia atau memiliki elastisitas yang mirip dengan kulit manusia, sehingga gesekan antara kulit dengan kain itu sangat minim, dan ini meningkatkan performa serta kenyamanan atlet itu sendiri. Dan juga contoh sepatu atlet lari yang sekarang terbukti meningkatkan performa mereka. Dan juga perlu diperhatikan ya, penggunaan peralatan yang baik selain meningkatkan performa, ini juga meningkatkan keamanan bagi atlet. Ya mungkin itu dulu. Thank you banget yang sudah stay tune sampai di akhir. See you in the next Literature Club. Bye-bye.